Banyak yang kayak apa ya? Ini kalau aku lihat teman-teman aku dan juga para Gen Z ya, Iya. banyak yang FOMO. Jadi misalnya lagi Iya. diomongin, kripto naik, semua beli kripto. Iya. Terus bagian turun, semua freak out narik gitu. Itu lebih problemnya di psikologinya kah, mentalnya yang emang belum siap untuk investing kah, atau gimana? Lu psikologi kan? Iya. Nah, ini masuk ke psikologi dan itu menarik karena itu salah satu bias. Jadi di investing tuh ada banyak bias secara Oke. psikologi. Itu namanya herding. Oh iya, herding. Jadi kalau binatang lemmings itu dia lari terus ke tebing terus jatuhnya matinya bareng-bareng semua. Nah, itu sama. Nah, itu bias yang paling banyak kepake tuh, herding. Nah, bias ini ada banyak. Contohnya Ada apa lagi? confirmation bias. Lu mikir gue adalah investor yang hebat nih, ya kan? So I just trust you, right? Iya, terus gue bilang saham A bagus, lu langsung buka Saham terus A, beli. sama. Ya. Confirmation bias. Ada lagi misalnya contoh loss aversion. Takut untuk kehilangan. Iya, Jadi lebih itu aneh. Manusia itu lebih takut hilang dibanding dapat. Tapi memang dalam skala 1:2. Emang psikologi kayak gitu sih. We're just wired that way sih. Nah, kalau lu mau jadi investor yang hebat, itu harus dicoret semua dari otaknya. Makanya orang bilang kalau jago di financial market itu pasti orangnya rada gila sedikit. Karena dia harus bisa banting semua sih kalau hilangin semua biasnya itu. Kayak mental accounting juga itu penting banget. Kayak gimana tuh? Gini, ada yang mungkin ngerasa kalau lu dapat uang kaget lah misalnya. Misalnya lu dapat uang kaget. Lu dapat lotre nih, ya kan? Sama uang yang lu kerja. Ini you put into 2 separate mental buckets. Jadi ini uang lotre lu misalnya 10 juta nih, sama gaji lu 10 juta. Lu akan kayak mau ngabisin ember yang ini. That's why kayak misalnya orang ngomong, misalnya orang berjudi lah ya. Orang berjudi, itu uangnya orang rasa ini uang panas nih, cepat habis. Padahal itu enggak, itu just mental accounting. Kenapa? Karena it's lebih gampang di-earn atau? Karena itu cara manusia kelompokin uang di kepalanya. Oh, kalau base dari kerjaan jadi dianggapnya lebih. Karena dia nganggap itu pakai waktunya. Kalau ini nggak pakai waktunya. Padahal uang itu sama. Iya. Jadi value-nya dihitung dari seberapa sulit kita dapat dan waktu yang kita spend. Betul. Jadi ketika misalnya saham lu floating gain itu lo mental accounting lu taruh di ember yang beda dari gaji lu. Padahal itu semua sama. Atau contoh lu dapat dari dividen itu beda tuh, lu taruh beda. Oh, ini kayak uang gratis, padahal nggak sama. Jadi itu akan ngerusak keputusan investasi lu. Putaran uangnya. Jadi seharusnya disamain. Iya, it's the same. Money is the same. Karena kan selama ini kalau aku invest ya, misalnya aku invest, misalnya sekian, misalnya 2 juta gitu. Terus return sih 200.000. 200.000 nih. Iya. Kayak serasa dapat bonus gitu lah coba. Misalnya lu dapat bonus, lu dari kerjaan nih dapat bonus. Bonusnya tuh entah kenapa lu kesampingin, kalau misalnya mau beli handphone pakai bonus yang ini. Iya, betul. Padahal itu uangnya semua sama. Jadi itu harus dihapus semua begitu-begituan kalau mau jadi investor yang hebat. Iya.